Cerita horor masuk dan terjebak ke alam kekuasaan setan bagian 2. Karya Timur adalah lokasi pergudangan di kota Malang. Tempatnya tepat di sebelah rel kereta api. Banyak gudang-gudang dari pabrik-pabrik di sekitar Malang berjejer di sini. Suasananya sepi, hanya beberapa lampu remang-remang di sudut-sudut gudang. Tak banyak kendaraan yang lewat jalan itu. Hanya bangkai-bangkai angkot yang dibiarkan berjajar tanpa tahu bagaimana nasibnya. Genangan air terlihat memenuhi sudut-sudut jalan. Kota Malang baru saja diguyur hujan sore itu dan menyisakan malam yang dingin yang menusuk. Perlahan Pak Agus dan penumpangnya memasuki jalan itu dan menyusuri jalan sepi nan dingin. Awalnya tak ada hal yang ganjil yang dia rasakan. Namun tiba-tiba hawa sangat dingin masuk dan menusuk kulitnya dari sela-sela jaket Grab yang dipakai. Dingin sekali, lebih dingin dari hawa yang dia rasakan sebelum masuk ke tempat itu. Pak Agus hanya bisa diam. Dia merasakan hal yang tidak biasa. Dia terus berpikir, apakah sebaiknya putar balik dan mengambil jalur utama. Tapi di sisi lain, dia tak mau mendapatkan reputasi buruk karena tidak sesuai dengan apa yang penumpang minta. Belum sempat kebingungan Pak Agus terjawab, terlihat ada cahaya-cahaya yang cukup terang dari lampu-lampu yang tak jauh berada di depan. Tampak seperti sebuah keramaian. Tapi apa? Pasar malam atau pesta rakyat? Wah, ada rame-rame. Apa itu, Pak? Gak tahu, Mas. Kayak ada pasar malam. Pak Agus memperlambat motornya dan mengamati suasana keramaian itu. Tampak memang seperti pasar malam dan ramai. Ada berbagai macam pedagang dan pengunjung yang berdesakan melewati jalan-jalan di sela-sela pasar malam itu. Namun, keramaian itu menjadi bertambah aneh saat Pak Agus memperhatikan wajah dari orang-orang yang berada di sana. Pucat dengan tatapan kosong. Semua memiliki raut wajah dan ekspresi yang sama. Apa ini? Aku masih berpikir keras dengan apa yang Pak Agus ceritakan. Meski suaranya serak, dia menceritakan dengan sangat jelas. Sejenak mengusap dahinya, dia meneruskan apa yang dia ceritakan. Usai melewati pasar malam aneh itu, Pak Agus dan penumpangnya melewati jalan yang membingungkan. Beberapa perempatan yang sama pernah dia lalui sebelumnya, seperti melewati jalan yang sama 2 kali. Beberapa jalan juga tak pernah ditemui. Apakah ini jalan baru? Pak Agus tak berpikir sejauh itu. Dia terus memacu motornya ke arah tempat yang dituju. Tapi semakin jauh perjalanan, Pak Agus merasa mereka tak pernah meninggalkan tempat itu. Tetap berada di antara gedung-gedung yang berbaris rapi di kiri dan kanan. Maaf, Mas. Mas beneran tahu jalannya enggak ya? Saya tahu, Pak. Tapi kenapa berubah ya? Berubah bagaimana ya? Saya nggak yakin, Pak. Tapi setahu saya tidak ada jalan yang mengarah masuk ke sana. Tapi kenapa jadi ada ya jalannya? Lagi Pak Agus berusaha untuk mencari jalan keluar. Tapi lagi-lagi mereka kembali ke tempat-tempat yang pernah mereka lalui. Seakan-akan mereka berada di dalam sebuah mase raksasa dan tak pernah bisa keluar. Semakin kita pergi jauh, maka akan semakin mendekat dan tidak bisa keluar. Demikian juga dengan Pak Agus dan penumpangnya. Merasa ada yang tidak beres,
Pak Agus mengerti akan kondisi ini dan berusaha untuk tenang dan meminta penumpangnya untuk tetap tenang. Mas, sepertinya kita sedang di dalam wilayah yang nggak wajar. Maksudnya Pak, nggak tahu Mas. Saya merasa udah melewati perempatan ini 7 kali. Iya Pak, saya juga merasa demikian. Ya udah, bantu saya baca surat-surat pendek ya Mas. Saya akan tetap fokus mencari jalan. Si penumpang hanya mengangguk dan mengikuti apa yang Pak Agus minta. Pak Agus sendiri tetap tenang dan berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang penuh tanda tanya itu. Beberapa menit kemudian, Pak Agus melihat ujung jalan mengarah ke jalan utama. Sepertinya itu jalan keluar. Apa yang dia lakukan membuahkan hasil. Sedikit lagi mereka akan keluar dari tempat tak berujung itu. Seperti perjalanan tanpa henti dan berputar-putar di dimensi yang berbeda. Dan orang-orang yang ada di dalamnya mempunyai raut wajah pucat dengan tatapan nanar tanpa ekspresi. Kembali Pak Agus merasakan dingin yang teramat sangat menusuk hingga tulang. Sangat dingin menembus pori-pori jaket. Sama seperti pertama dia masuk ke jalan itu tadi. Apakah ini tanda bahwa mereka telah keluar dari dimensi itu? Sesaat motor yang mereka naiki sudah memasuki pinggiran jalan utama. Mereka kembali ke alam nyata. Dengan keringat dingin bercucuran, mereka memastikan lagi apakah benar semua sudah menjadi normal. Tidak ada lagi orang-orang bertampang pucat tanpa ekspresi. Benar, semua sudah normal. Sepertinya kita udah keluar, Mas. Memangnya tadi itu apa, Pak? Saya nggak tahu. Kita kayak berputar-putar saja dari tadi. Ya udah Pak, kalau begitu kita lewat jalan utama saja. Iya Mas, tapi kenapa Pak? Pak Agus sangat terkejut melihat kenyataan bahwa sebenarnya mereka hanya kembali ke posisi awal penjemputan dan tak pernah jauh dari tempat itu. Jalan baru yang mereka lewati tadi hanyalah seonggokan tanah kosong yang mengarah ke gudang tua yang terbengkalai, dan yang lebih mengejutkan, waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. 3 jam lebih mereka tersesat. Sepertinya tidak. Mereka sudah melewati dimensi ruang dan waktu. Pak Agus hanya merasakan beberapa menit tersesat, tapi sebenarnya sudah beberapa jam di alam nyata. Apa benar demikian? Aku sendiri kurang yakin. Dari banyak pengalaman yang aku baca, adalah orang beruntung yang bisa keluar dari lingkaran itu. Selebihnya mereka tersesat lebih lama lagi dan mungkin tidak bisa keluar.